Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Mutakabir, NIM 230221015. Pada kesempatan kali ini teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga saya di sini dapat menyampaikan apa yang harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita, junjungan kita, dan mestinya beliau adalah patron sejati di dunia. Dan kemudian pada kesempatan ini izinkan saya membawakan mengenai perihal AI. Ya, AI atau kecerdasan buatan adalah bagaimana mesin ataupun komputer yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI bekerja dengan cara mengolah data besar atau big data, mengenali pola, memberikan hasil atau rekomendasi otomatis berdasarkan pembelajaran dari data tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dua lembaga yang mengadopsi teknologi atau artificial intelligence atau bisa teman-teman sebut dengan AI. Yaitu satu dari sektor pemerintahan dan satu lagi dari sektor swasta. Dan sebagaimana kedua lembaga ini menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk bagaimana bentuk pelayanan mereka. Dan yang pertama itu mari kita membahas tentang bagaimana pengadopsian AI pada lembaga pemerintahan di bagian Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kepegawaian negara khususnya di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, BKN mengadopsi AI melalui sistem seleksi berbasis komputer test atau CAT, ya. Yang dimana proses seleksi calon aparatur sipil negara agar lebih objektif, transparan, dan efisien. AI digunakan untuk mengelola hasil tes secara otomatis, mendeteksi pola jawaban, mencurigakan, dan menilai hasil dengan cepat tanpa campur tangan manusia. Di mana AI ini atau chat ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah proses seleksi menjadi lebih cepat dan transparan. Kemudian yang kedua, mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi hasil. Kemudian yang ketiga adalah hasil lebih objektif karena berdasarkan data dan algoritma. Namun dari beberapa kelebihan tersebut pasti ada beberapa kekurangan yang tidak bisa kita pungkiri, teman-teman. Yang pertama adalah sistem AI membutuhkan infrastruktur teknologi yang kuat dan sudah pasti mahal. Kemudian yang kedua adalah jika algoritma tidak diawasi dengan baik, bisa saja muncul bias dalam penilaian. Kemudian yang kedua adalah masih ada keterbatasan dalam pemahaman konteks atau kondisi peserta secara menyeluruh. Yang dimana pasti peserta harus menyesuaikan seperti apa dan bagaimana konteks dari AI tersebut. Kemudian kita langsung yang kedua saja, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah lembaga swasta. Lembaga swasta kini yang saya ambil atau kita bahas adalah Bank BCA. Contoh lembaga yang berhasil mengadopsi AI dalam layanannya adalah Bank BCA itu sendiri dalam menggunakan chatbot bernama Vira, Virtual Assistant Chatbot BCA, yang terintegrasi di WhatsApp, Line, dan aplikasi BCA Mobile, di mana di sana memiliki fungsi yang dimana fungsinya adalah membantu nasabah mendapatkan informasi seperti saldo mutasi, mutasi rekening, kemudian lokasi cabang, hingga promo-promo tanpa harus datang langsung ke kantor cabang Bank BCA. Kemudian ada pun beberapa kelebihan yang bisa kita bahas kali ini, teman-teman, adalah penerapan AI di BCA. Kelebihannya itu meningkatkan efisiensi layanan pelanggan selama 24 jam nonstop. Jadi di sana itu dalam pelayanan AI-nya itu sudah membahas atau pelayanannya itu 24 jam. Kemudian yang kedua itu mempercepat respon dan mengurangi antrean di kantor cabang. Yang dimana kita bisa ketahui sebelum-sebelumnya, teman-teman, bahwasanya
Kalau di kantor-kantor BRI atau cabang biasanya BRI lagi bank ya, bank BCA, Mandiri dan lain-lain itu biasanya mereka antriannya sangat panjang. Dan bagaimana kemudian bank BCA mengembangkan potensi-potensi dalam penggunaan AI. Nah, mereka mengadopsi kemudian bagaimana mereka menemukan atau mengatasi masalah tentang antrian yang selalu menjadi problem dalam suatu pelayanan ya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan pengalaman nasabah dengan layanan digital yang praktis. Jadi masih hal ini memiliki beberapa tantangan yang dimana orang-orang yang masih awam pasti akan lebih rumit dalam memahami, tapi kita bisa ketahui bahwa ini adalah langkah yang sangat praktis atau langkah yang sangat tepat untuk bagaimana perusahaan ini dapat lebih efisien waktunya, kemudian praktisnya sudah pasti dapat karena penggunaan AI yang dimana pelayanannya sudah pasti lebih dipermudah ke depannya, sudah tidak belibet atau ribet bagaimana. Kemudian pasti tidak menutup kemungkinan ada beberapa kekurangan, yang dimana ada chatbot yang belum bisa menjawab pertanyaan yang kompleks. Nah, di sini bisa terjadi bahwasanya ketika kita mempertanyakan hal ini biasa masih ada error ya. Semisal chatbotnya kurang memahami konteks pertanyaan yang kita berikan, pasti mereka akan menjawab hal yang lain. Kemudian yang kedua ada risiko keamanan data jika sistem tidak dijaga. Nah, menurut saya mengapa demikian? Karena kalau sistemnya ini chatbotnya tidak dikelola dengan baik, maka pasti kebocoran data dan lain-lain sudah terjadi. Karena kita ketahui hack itu hanya mengetahui 2 atau 1 angka saja, maka mereka sudah pasti sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kebocoran data terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kurangnya sentuhan manusia dalam interaksi pelanggan. Sudah pasti sebelum-sebelumnya sebelum penggunaan atau pengadopsian AI, sudah pasti dalam pelayanan kita langsung berinteraksi dengan pegawai-pegawai yang bersangkutan. Kemudian bagaimana kita mempercayakan hal ini dan hal itu. Tapi setelah ada pengadopsian AI, maka sudah pasti interaksi dengan manusia atau pelanggan dengan pelayan itu sudah tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya, karena ada AI yang melayani. Dan kemudian itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian sebagai penutup teman-teman, bahwasanya menunjukkan bahwa teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan publik serta bisnis. Namun tantangan seperti keamanan data dan keterbatasan pemahaman AI tetap harus menjadi perhatian, yang dimana ketika owner atau pemilik baik itu ataukah pelayanan ini masih juga belum memahami ataupun yang dilayani, atau ya orang-orang yang dilayani belum paham mengenai AI atau penggunaannya seperti apa, maka sudah jelas akan ada miskomunikasi di antara orang A dan si B dan si A. Nah, bagaimana kita bisa membuatnya lebih mudah ke depannya, yaitu dengan cara ya sudah pasti kita harus ada edukasi mengenai hal itu ya teman-teman. Jadi saya harap dengan adanya video ini kita semua dapat teredukasi dan teman-teman bisa mengambil manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan akhir kata, billahi fisabilillah, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.